Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk Rantisi dengan NIM 12032330122 dari EF0303 akan presentasi tentang essay review kuliah tamu 1, 2, dan 3. Oke, kuliah tamu yang pertama membahas tentang keselamatan pasien di industri beresiko tinggi. Itu tanggung jawab moral yang dimana profesional IT di sektor kesehatan melampaui kemampuan teknis melibatkan tanggung jawab moral terhadap keselamatan nyawa manusia. Setiap data dalam IMR atau SIRS adalah representasi kondisi pasien. Terus ketersediaan sistem high availability, rumah sakit beroperasi 24/7 dan jika terjadinya downtime server selama 10 menit dapat bisa menyebabkan dampak yang sangat fatal dan sistematik dan bisa menghambat tenaga medis untuk mengakses mungkin riwayat alergi, verifikasi dosis, dan hasil lab. Di sini kedisiplinan dalam pemeliharaan backup dan disaster recovery sangat krusial. Terus kerahasiaan data dan kolaborasi, yaitu pilar etika kesehatan. Di kerahasiaan data ini, data medis adalah aset yang berharga. Profesional menjamin data pasien hanya diakses pihak yang berwenang. Karena banyak sekali kasus-kasus yaitu oknum-oknum yang menyebarluaskan rahasia-rahasia pasien yang melakukan mungkin penipuan dan segala macam. Dan di sini praktik seperti tidak berbagi password dan logout setelah penggunaan adalah kunci integritas. Terus ada kolaborasi medis. Personal IT harus mampu berkolaborasi dengan tenaga medis, memahami alur kerja klinis agar sistem yang dibangun mendukung, bukan menghambat pekerjaan dokter dan perawat dalam menyelamatkan pasien. Bapak Mambaul Izam, IT Manager RS, menekankan filosofi Patient Safety First sebagai inti profesional IT di rumah sakit. Terus kita lanjut ke kuliah tamu yang kedua, yaitu yang membahas tentang infrastruktur sebagai tulang punggung komunikasi digital. Dalam sesi ini, profesional ditekankan pada aspek ketangguhan dan ketelitian dalam manajemen jaringan. Fokus infrastruktur, itu mahasiswa sering fokus pada software dan agak melupakan pentingnya fondasi infrastruktur yang kokoh untuk aplikasi berjalan. Terus yang kedua ada manajemen risiko dan keamanan. Profesional berarti menjadi penjaga gerbang yang tangguh terhadap ancaman cyber dan gangguan konektivitas fisik. Terus yang ketiga ada dokumentasi jaringan. Ketelitian dalam dokumentasi jaringan juga menjadi ukuran profesionalisme karena tanpa dokumentasi yang rapi itu tim lain akan kesulitan melakukan perbaikan saat terjadinya trouble. Dan ini mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab dalam bekerja. Terus kita lanjut ke standar operasional dan kejujuran intelektual. Dalam dunia jaringan, masalah sering muncul tak terduga. Nah, di sini profesional harus bisa menghadapi dengan tenang dan memberikan solusi permanen. Artinya, yang pertama yaitu ketenangan di bawah tekanan. Di sini profesional itu ditunjukkan saat seorang teknisi atau administrator jaringan mampu tetap tenang di bawah tekanan atau di bawah terjadinya masalah dan melakukan masalah secara sistematis dan memberikan solusi permanen. Bukan sekedar solusi sementara yang berpotensi menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari. Terus yang kedua, kejujuran intelektual. Melaporkan setiap kesalahan konfigurasi
kepada tim adalah bagian penting dari etika kerja untuk mencegah masalah berlarut-larut. Kuliah tamu 3, adaptabilitas di industri. Sesi ketiga yang disampaikan oleh Bu Alisa dan dari Telkom Indonesia membawa kita pada realitas dunia kerja di korporasi besar dan industri. Mungkin contohnya di industri telekomunikasi. Karena yang pertama, gap pendidikan industri. Banyak lulusan baru yang mengalami kultur shock karena teknologi yang digunakan oleh industri lebih kompleks atau berbeda dari yang dipelajari di kuliah. Terus ada adaptabilitas teknologi, yaitu standar profesional diukur dari kualitas kode yang dihasilkan. Apakah kode tersebut mudah dibaca oleh orang lain atau tim tim IT? Terus apakah memiliki dokumentasi yang baik dan apakah efisien dalam penggunaan sumber daya server? Terus kita lanjut di nilai akhlak dan prinsip etika PAPA. Di sini Ibu Alisa menekankan nilai-nilai akhlak ini dan prinsip etika PAPA ini sebagai standar perilaku di lingkungan kerja profesional. Itu nilai akhlak sendiri itu terbagi menjadi amanah, yaitu integritas menjaga data pelanggan, kompeten, terus berusaha memberikan hasil yang terbaik, terus harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang positif, terus loyal, berdedikasi pada perusahaan, terus adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, terus kolaboratif, bekerjasama dengan tim. Untuk prinsip etika PAPA sendiri yaitu ada privacy, menghormati privasi data pengguna, akurasi, menjamin akurasi informasi, properti, menghargai properti intelektual, dan ada accessibility, yaitu memastikan layanan dapat diakses semua kalangan. Terus kita lanjut di soft skill, yaitu kunci dalam profesional informatika. Itu kemampuan teknis mungkin hard skill hanya sebagian dari kesuksesan, yaitu soft skill justru menentukan sebagian besar keberhasilan seorang profesional informatika. Itu yang dimana berikut adalah soft skillnya, yaitu yang pertama ada komunikasi dan negosiasi. Seorang profesional IT seringkali bekerja dengan rekan dari bidang non teknis atau non IT, dan untuk kemampuan untuk menerjemahkan atau menjelaskan kerumitan kode ke dalam bahasa medis atau bahasa awam sangatlah krusial. Terus yang kedua, kerjasama tim, mampu menekan ego pribadi demi tim, yaitu mendengarkan pendapat orang lain dan berbagi pengetahuan, sharing-sharing. Terus yang ketiga, ada manajemen waktu dan tekanan. Itu dunia informatika penuh dengan tenggat waktu atau deadline yang ketat dan situasi darurat sebagai sistem yang tumbang. Kemampuan untuk mengatur prioritas dan tetap berpikir jernih saat terjadi masalah besar adalah ciri kematangan seorang profesional. Terus lanjut ke yang nomor 4, problem solving dan critical thinking. Menganalisis masalah dari berbagai sudut, memprediksi dampak jangka panjang keputusan teknis. Nah, di sini kita lanjut di pembahasan prinsip belajar sepanjang hayat, kunci bertahan di industri IT. Dunia informatika berubah cepat, belajar semuanya bukan lagi himbauan, melainkan syarat mutlak untuk bertahan dan berkembang. Yang pertama yaitu perubahan cepat. Teknologi yang kita anggap mutakhir hari ini bisa menjadi usang hanya dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Oleh karena itu, prinsip belajar semuanya hayat bukan lagi sekedar himbauan, melainkan syarat untuk bertahan di industri ini.
Profesionalisme informatika menuntut kita untuk menjadi pembelajar mandiri yang tangguh. Terus yang kedua ada rasa ingin tahu. Perusahaan itu mencari individu dengan rasa ingin tahu yang tinggi, mau membaca dokumentasi, mengikuti pelatihan, dan terbuka pada tren-tren terbaru, update-update terbarunya. Terus yang ketiga ada AI dan otomatisasi. Profesional yang berhenti belajar akan cepat tergantikan. Dan yang terus mengasah kemampuan akan melihat AI ini sebagai alat bantu yang produktivitas. Terus yang keempat, belajar dari kesalahan. Setiap bug atau kegagalan sistem adalah kesempatan untuk evaluasi dan memperbaiki kompetensi diri. Yang terakhir, ada refleksi pribadi menjadi profesional informatika berintegritas. Selama ini saya terjebak dalam pola pikir bahwa menjadi sarjana informatika hanya berarti jago mengetik kode. Saya seringkali mengabaikan aspek etika dan keamanan saat mengerjakan tugas. Asalkan program tersebut berjalan dan mengumpulkan nilai. Dari pemaparan Bapak Mambaul Izam, menyadarkan saya bahwa kelalaian dalam menulis kode bisa berdampak buruk bagi orang lain. Saya berkomitmen menanamkan integritas sejak dini, menulis kode yang rapi, dan melakukan pengujian keamanan ketat dulu. Pengalaman Ibu Alisa mengajarkan bahwa yang terpenting bukan menghafal semua bahasa pemrograman, melainkan fondasi logika yang kuat dan kemauan belajar dan menjadikan saya motivasi untuk lebih gigih menghadapi mata kuliah yang sulit. Di sini saya akan berpikir untuk tidak hanya menjadi orang teknis yang kaku, tetapi juga mengasah soft skill komunikasi dan kerjasama tim. Di sini saya ingin menjadi profesional informatika yang kompeten, beretika, dan selalu haus akan ilmu pengetahuan baru menjadi bagian dari solusi masyarakat melalui teknologi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.